Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswaku kelas 11 yang lagi menonton video pembelajaran Ibu akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan yang benar. Selama pandemi ini kan kita masing-masing disuruh di rumah, stay at home. Jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan. Kita harus bisa menjaga imunitas tubuh kita supaya kuat. Walaupun kita ada di rumah. Apa saja yang kita lakukan? Nah, ayo kita bahas penjelasannya. Jadi menurut Aldis itu ada 3 kunci hidup sehat saat menjalani aktivitas di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah eating resolution, perubahan cara makan. Caranya mengkonsumsi makanan yang bervariasi. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, mineral. Tidak hanya nasi saja. 4 sehat, 5 sempurna kan? Nah, sayur-sayuran, tentunya buah-buahan, lauk pauk, minum air. Nah, jangan sampai kita lupa minum air putih. Tubuh kita kan memerlukan 2 liter per hari air setiap harinya. Nah, selanjutnya ada yang kedua, exercise resolution. Dalam exercise resolution ini kan kita diingat aturan 8-10 rules, yaitu minum air putih tadi 8-10 gelas sehari, lalu berjemur sekitar 15 menit di jam 8 sampai jam 10 pagi. Ini sangat penting, banyak-banyak berjemur. Jangan cuman dalam rumah aja. Sekali kita keluar waktu pagi berjemur, minum air putih sebanyak 8 atau 10 tadi kan. Nah, itu. Terus juga yang ketiga, mind and soul resolution. Jadi pikiran kita, jiwa kita selama pandemi ini harus kita jaga kesehatan pikiran dan jiwa, kesehatan mental. Jangan sampai kita tidak mudah stres. Jangan sampai stres. Supaya kita tetap tenang, tidak mudah panik. Misalnya lihat berita kasus perkembangan COVID-19. Ada berapa orang hari ini. Akhirnya kita stres, kepikiran. Nah, jadi ada caranya untuk menerapkan mind and soul resolution tadi, yaitu beribadah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, mengaji, berdoa. Jadi bibir ini tidak pernah kering menyebut nama Allah. Jika kita mendekatkan diri dengan Allah di masa yang sulit ini kan, kita di masa pandemi. Kita hanya boleh diam di rumah aja. Itu kesempatan buat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, rutin melakukan panggilan video dengan sahabat dan keluarga yang jauh. Nah, yang biasanya sering ngobrol dengan temannya, dengan sahabatnya, dengan keluarga, sering ketemu, sering nongkrong. Tapi karena keadaan sekarang tidak memungkinkan, kita bisa melakukan video call kan dengan sahabat, dengan keluarga. Tamu keluarganya jauh kan yang ada di kampung. Kita tetap jaga komunikasi.
harus ada teman ngobrol. Jangan kita berkurung diri aja di rumah, tidak ngomong dengan siapa-siapa, itu kan malah nanti stres. Kita perlu juga yang namanya ngobrol dengan orang lain, curhat dengan orang lain, supaya pikiran kita tidak itu aja yang dipikirkan. Harus bisa berbagi cerita, supaya kita tahu kabar dari keluarga kita, teman kita, sahabat-sahabat kita. Terus yang ketiga, meditasi selama 5 menit. Nah, jadi meditasi ini bisa kalian lakukan di rumah, di tempat yang tenang, tidak ada orang, tidak ribut. Caranya dengan memejamkan mata. Lalu kalian tarik napas dalam-dalam, lalu keluarkan lewat mulut. Caranya seperti ini. Tarik napas, lalu hembuskan lewat mulut. Nah, seperti itu. Bisa juga diiringi dengan musik relaksasi. Musik yang kalian anggap tenang. Jangan musik rock, itu kan bukan meditasi, namanya musik yang tenang, yang mellow, bisa membuat perasaan kita tenang. Terus juga tidur kan diperlukan 7-8 jam sehari. Jangan gara-gara kita tidak sekolah misalnya kan, akhirnya begadang sampai jam 12, sampai jam 1. Jadi maksudnya bukan kalian liburan, tapi di sini kalian tetap belajar, tetap sekolah. Dipindahkan kegiatannya di rumah. Kalian tetap belajar, tetap mengerjakan tugas. Jadi jaga kesehatan itu kan sangat penting, apalagi pikiran. Kalau misalnya kita terlalu memikirkan sesuatu, akhirnya nanti jadi sakit. Karena sesuatu awal dari penyakit itu adalah mulainya dari pikiran. Terus juga selanjutnya, tidak gampang percaya dengan hoax dan isu pandemik yang berlebihan. Nah, misalnya isu hoax, si Anu kena ini, penyakit ini misalnya kan, tetanggamu kena penyakit ini, padahal belum tentu benar. Di berlebihan, misalnya di Kapuas yang kena itu ribuan, misalnya aja. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi. Semoga banyak yang sembuh juga. Kita kembali ke zona hijau, zona aman, nyaman, tanpa adanya wabah penyakit. Jadi jangan percaya dengan hoax, dengan berita yang belum tentu benar. Dan juga kalian jangan terlalu juga membaca berita yang berhubungan dengan pandemi. Tiap hari bacaannya itu melulu, itu aja. Jangan juga. Itu kan nanti mengganggu pikiran kita. Jadi jangan percaya dengan isu-isu hoax. Isu-isu hoaxnya juga jangan sampai disebarkan. Belum tentu benar, tapi kamu sebarkan misalnya melalui WA, melalui chat. Akhirnya orang gempar. Belum tentu benerannya. Nah, selanjutnya menjaga kesehatan mental. Kita bisa menjaga kesehatan mental kita dengan bersikap empati pada yang terdampak. Jadi empati itu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain dan juga ikut serta membantu. Kita bisa menyumbangkan makanan, bantuan terhadap keluarganya yang terdampak. Entah itu melalui uang, pakaian. Ditunjukkan jiwa sosial kita, bersikap empati. Terus yang kedua, penyebutan pasien. Jangan sampai kita menyebut pasien misalnya kena penyakit itu.
kita sebut-sebut misalnya. Jangan dekati misalnya kan, jangan dekati, dia kan kena itu. Nah, seharusnya kita jangan sampai melukai atau menyakiti perasaan orang lain. Kita tidak tahu apa yang dirasakan orang lain kalau kita mengalami nasib yang sama seperti mereka. Tuh. Jadi kita hargai, kita hormati. Mereka itu kan butuh dukungan, butuh support dari kita. Kita dukung, kita motivasi, kita doakan. Nah, itu kan yang baiknya. Yang ketiga, kurangi paparan pemberitaan. Nah, itu tadi isu-isu hoax, isu-isu yang kurang benar. Tiap hari jangan bacaannya, jangan beritanya itu aja. Kurangi pemberitaan yang seperti itu. Itu kan nanti merusak yang namanya gangguan kita, gangguan psikologis, gangguan mental kita. Karena berita-berita yang kurang benar, berita-beritanya itu aja, nanti kamu akan stres. Kalau kamu hari-hari ngebaca itu aja, lebih baik kamu berbanyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, kita berdoa supaya kita dilindungi dari cobaan ini, wabah ini, dan cepat berakhir. Selanjutnya, saling melindungi. Saling melindungi ini kita patuhi yang namanya protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker itu. Jaga jarak, jauhi kerumunan. Itu kan salah satu cara saling melindungi. Selanjutnya, menyuarakan kisah-kisah positif. Ya, menyuarakan kisah-kisah positif itu kan kita bisa bercerita tentang orang yang berjuang untuk sembuh dari penyakit. Banyak sekali dokter-dokter yang berjuang, orang-orang yang berjuang supaya bisa sehat kembali. Bahwa yakin kita bisa terhindar dari penyakit. Selanjutnya, menghargai perawat dan petugas kesehatan. Nah, kita harus menghargai tenaga medis kita. Kita patuhi protokol kesehatan. Jangan kita malah menambah beban mereka. Kita ikut sakit. Kita hargai perjuangan mereka. Karena tidak gampang mereka tiap hari berjuang melawan penyakit. Nah, jadi tubuh itu yang sehat menjadi keinginan semua orang. Hanya saja untuk mendapatkannya diperlukan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik setiap hari. Cara menjaga kesehatan tubuh sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Jadi bisa mengikuti tipsnya menjaga kesehatan. Semua pasti ingin tubuhnya sehat, tetapi caranya adalah yang pertama adalah mengkonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga. Jadi makan makanan seperti karbohidrat tadi, sayur-sayuran, buah-buahan, protein, mineral. 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini kan bisa dilihat karbohidrat apa aja, nasi merah, oat, quinoa atau roti gandum, lemak sehat, buah-buahan tadi, alpukat, bijian aneka jenis ikan laut dan ikan tawar. Vitamin asparagus, brokoli, kembang kol, mentimun. Jadi perlu yang konsumsi yang namanya buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Atau bisa juga kalian beli tablet vitamin C di apotek kan cuma 10.000. Nah, terus juga tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol. Jadi tidak berhenti merokok supaya kita terbebas dari yang namanya penyakit kardiovaskular, kanker, dan pernapasan. Jadi merokok itu ada yang perokok aktif dan perokok pasif. Kalau kita menghirup asap rokok, maka kita akan menjadi perokok pasif.
Jadi perokok pasif itu lebih parah dibandingkan perokok aktif. Karena perokok pasif itu menghirup asap dari perokok aktif, itu langsung masuk ke bagian pernapasan dibandingkan orang yang merokok. Makanya kalian kalau dekat dengan orang merokok sebaiknya jauh aja, jangan kita dekat dengan orang yang merokok karena lebih parah perokok pasif dari perokok aktif. Terus yang ketiga, cukupi waktu untuk istirahat. Jadi tubuh itu kan perlu yang namanya istirahat, perlu memperbaiki sel-sel tubuh, membuat tubuh segar lagi, mempertajam ingatan, dan meningkatkan suasana hati, moodnya. Jadi dilakukan 7-8 jam sehari tidur. Yang keempat, stres perlu dikelola. Jadi stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu Anda mudah terkena penyakit. Nah, dikendalikan. Jangan kalian memikirkan hal-hal yang bikin kalian stres, bikin kalian mudah drop, mudah sakit. Jadi sibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain kan masih banyak. Jangan cuma memikirkan hal-hal yang itu aja. Perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, beraktivitas yang lain, kegiatan lain kan banyak untuk kita melupakan sesuatu yang tidak penting, yang membuang energi kita, yang bikin kita stres. Nah, yang kelima, menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Jadi ada tipsnya supaya kita terhindar yang namanya dari virus dan kuman dan virus penyakit. Nah, caranya cuci tangan sebelum menyentuh atau menyiapkan makanan serta setelah makan. Nah, cuci tangan menggunakan sabun. Ya, kan ada gerakan mencuci tangan yang benar seperti apa. Bukan hanya sekadar mencuci tangan aja. Nah, terus mencuci tangan sebelum memasukkan lensa kontak atau melakukan aktivitas yang membuat Anda menyentuh mata atau mulut. Nah, lensa kontak ini kan bagi yang menggunakan lensa kontak di mata. Kalau kita tidak menggunakan lensa kontak, ya tidak usah. Lensa kontak itu kan gunanya untuk misalnya mewarnai lensa mata, atau mungkin yang matanya kabur bisa digunakan lensanya. Nah, kan memasukkan lensa kontak. Terus juga melakukan aktivitas yang menyentuh bagian mata dan mulut. Misalnya kita pulang dari perjalanan atau dari luar, cuci tangan dulu, jangan sampai mencuci bagian mata atau mulut kita, nanti kan kuman atau virusnya menyebar ke bagian wajah. Terus juga mandi, paling penting mandi setiap hari sebanyak 2 kali, antara pagi dan sore hari, supaya menjaga kesehatan. Menggunakan sabun, terus rambut juga perlu disampo. Terus juga ketika sedang bersin atau batuk, tutup hidung dan mulut menggunakan siku atau gunakan masker tadi supaya aman. Terus juga bersihkan rumah dan kamar setiap hari, ini juga penting. Atau menyemprot desinfektan ke rumah, di dalam rumah, di lantai, supaya terhindar dari sarang penyakit, supaya tidak kita terpapar atau kita membuat desinfektan sendiri. Kan caranya ada Soklin, terus Wipol. Nah, kita jadikan satu, kita campur sesuai dengan takaran. Satu lagi Baiklin, ada 3 ya. Nah, itu kan desinfektan, kita bisa menyemprot bagian-bagian yang habis kita lakukan perjalanan atau tempat-tempat yang kotor. Nah, gagang pintu misalnya. Terus juga
kursi, sepeda motor, sepatu. Kalau habis dari perjalanan kita semprot tas kita apa segala macam. Kamar juga setiap hari harus dijaga kebersihannya. Yang selanjutnya, mencuci peralatan makan dengan bersih. Ya. Jadi setelah makan langsung dicuci piringnya. Jangan dibiarkan menumpuk aja, langsung dicuci supaya tidak lengket kan. Nah, mungkin itu saja penjelasan Ibu tentang cara menjaga kesehatan yang benar. Jadi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tetap sehat, tetap fit, tidak terpapar dengan virus. Kita harus menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Ya, mungkin itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa like dan subscribe video belajar kita dan ambil hal-hal yang penting dari video ini. Salam BK, sahabat siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.